AFC tolak permintaan PSSI ganti wasit dari Timur Tengah. AFC menolak permintaan PSSI untuk pergantian wasit dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Laga timnas Indonesia akan tetap dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Ahmed Al-Ali akan memimpin pertandingan pertama timnas Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi. Wasit asal Kuwait itu sudah dipastikan AFC tetap akan memimpin laga di King Abdullah Sports City Stadium. Jack Grealish tak masalah gagal masuk ke skuad timnas Inggris. Bintang Everton Jack Grealish tak masalah dirinya tidak dipanggil Thomas Tuchel ke timnas Inggris. Grealish menghormati keputusan dari sang pelatih. Grealish sudah lebih dari setahun tidak dipanggil ke timnas Inggris. Namun hal ini karena dia tampil buruk dan kurang menit bermain bersama Manchester City. Mantan pemain dari Aston Villa itu mengatakan dirinya ingin lebih fokus bersama Everton karena merekalah yang memberikannya kepercayaan. Lisandro Martinez berharap comeback sebelum tahun berganti. Harapan MU untuk melihat Lisandro Martinez kembali beraksi sebelum pergantian tahun masih terbuka. Bek asal Argentina itu masih berjuang melewati masa pemulihan cedera lutut yang dialaminya 8 bulan silam. Berdasarkan laporan dari internal klub, MU kemungkinan besar akan menurunkan Martinez setelah jeda internasional November selesai. Harry Kane sudah akhiri puasa trofi, makin penasaran gelar juara yang lain. Harry Kane akhirnya meraih trofi pertamanya usai juara Bundesliga bersama Bayern Munchen musim lalu. Ia akan makin lapar dan menginginkan trofi yang lebih besar. Meski tajam selama bertahun-tahun, Harry Kane harus menunggu lama untuk meraih trofi pertamanya dalam karirnya. Striker Inggris itu akhirnya merasakan gelar juara saat Munchen juara di Bundesliga di musim 2024-2025. Dibuang Barcelona, Ansu Fati malah bukukan rekor di Monaco. Ansu Fati mungkin sudah dibuang Barcelona, namun pemain asal Spanyol itu justru tengah mereka bersama AS Monaco. Akhir pekan kemarin Fati baru saja mendulang rekor bagi AS Monaco di pekan ke-7. Sosok 22 tahun tersebut sejauh ini sudah menjadi pemain tercepat yang mendulang 5 gol di kancah liga dengan catatan waktu yang minim yakni sekitar 126 menit di lapangan. Desember nilai transfer Rabiot ke Milan juga untungkan Prancis. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps senang dengan kepindahan Adrien Rabiot menuju AC Milan. Transfer ini dinilainya juga berdampak positif untuk timnas Prancis. Sejauh ini Rabiot selalu main penuh di Milan dan ia tampil 4 kali di Serie A dan 1 kali di ajang Coppa Italia. Kini Rabiot tengah bersiap bersama timnas Prancis untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Azerbaijan dan juga Islandia. Deschamps menyebut Rabiot berpeluang main setelah tampil oke bersama Milan. Trabzonspor siap permanenkan transfer dari Andre Onana hanya beberapa minggu setelah meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Andre Onana kini dilaporkan akan segera dipermanenkan oleh klub asal Turki tersebut. Menurut laporan dari The Sun, bukan hanya kemampuan menjaga gawang yang membuatnya Onana disukai, tetapi juga karakternya yang sangat kuat di ruang ganti. Dia disebut cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di Turki dan memberikan dampak positif bagi tim yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara. 3 kekalahan beruntun, Van Dijk tetap percaya Liverpool bisa bangkit. Liverpool tengah menghadapi periode sulit setelah 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Meskipun berada dalam tekanan, Kapten Virgil van Dijk tetap yakin bahwa timnya bisa kembali menemukan performa terbaiknya. Ia menekankan kerja keras, fokus, dan kebersamaan sebagai kunci pemulihan tim. Van Dijk percaya setiap pertandingan, terutama setelah jeda internasional, adalah peluang untuk bisa mengembalikan ritme dari konsistensi. Ia menegaskan pentingnya fokus pada peluang yang ada dan membangun momentum secara bertahap. Barcelona kehilangan pemain yang mampu memberikan denyut kehidupan di lapangan.
Barcelona sedang melalui periode yang tidak mudah. Kekalahan beruntun dari PSG dan Sevilla memperlihatkan bahwa tim asuhan dari Hansi Flick belum menemukan kestabilan di permainan. Di tengah rentetan hasil mengecewakan itu, satu hal yang jelas adalah absennya Rafinha membuat Barcelona kehilangan daya gedor dan juga semangat juang di lapangan. Dalam 60 pertandingan musim lalu, Rafinha tampil di 57 laga dan terlibat langsung dalam 34 diantaranya baik melalui gol maupun assist. Kontribusinya terbesar di berbagai ajang, yakni 11 pertandingan di Liga Champions, 19 di Liga dan 3 di ajang Copa del Rey, serta 1 ajang di Piala Super Spanyol. Mohamed Salah dinilai tak efektif, Arne Slot didesak perbaiki performa Liverpool. Liverpool tengah mengalami masa sulit setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Premier League. Di tengah hasil negatif itu, dua legenda Inggris yakni Paul Scholes dan juga Wayne Rooney mengkritik penurunan performa dari Mo Salah serta menilai pelatih Arne Slot harus segera menemukan solusi agar Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Menurut Wayne Rooney, pemain kelas Salah seharusnya memberikan contoh positif bagi rekan tim, terutama saat tim sedang tertekan. Dia menilai bahwa para pemimpin di ruang ganti seperti Van Dijk dan juga Alisson harus berani mengingatkan pemain depan untuk lebih disiplin. Nottingham Forest mau pecat Postecoglou. Nasib Ange Postecoglou sebagai manajer Nottingham Forest lagi di ujung tanduk, sebab manajemen berencana memecatnya karena performa buruk dari Nottingham. Belum genap sebulan di kontrak, Postecoglou kini disorot karena Forest belum juga membaik. Manajer asal Australia itu bahkan belum bisa membawa Forest meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah berlalu, dengan hasilnya 2 diantaranya seri dan 5 kali kalah. Dikutip dari Daily Mail, Evangelos Marinakis sebagai pemimpin klub mulai gerak dengan kinerja dari Postecoglou. Dia akan mengajak sang pelatih berbicara empat mata terkait kelanjutan karir dari sang manajer. Everton siapkan transfer kejutan di Januari. Everton nampaknya siap membuat gebrakan baru di bursa transfer Januari. Klub yang kini ditangani oleh David Moyes tersebut dilaporkan tengah mengincar striker MU yakni Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee menawarkan semuanya, fleksibilitas, pengalaman di Liga Inggris dan juga motivasi besar untuk membuktikan diri. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Zirkzee terbuka untuk pindah secara permanen maupun dengan status pinjaman. Juventus terus pantau Sandro Tonali. Juventus belum berhenti memimpikan kembalinya Sandro Tonali ke Serie A. Gelandang Newcastle itu masih menjadi target utama klub asal Turin untuk memperkuat lini tengah yang dianggap belum sepenuhnya solid. Menurut laporan dari I Bianconero, Tonali baru-baru ini bertemu dengan agennya yakni Beppe Rizzo di Milano. Pertemuan itu dilakukan setelah sang pemain tiba di Italia untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim di Conversicano. Masa depan Cole Palmer bukan di Chelsea tetapi di Real Madrid. Alvaro Negredo tak menutupi kekagumannya kepada performa Cole Palmer. Ia menilai pemain Inggris itu memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk bersinar bersama klub Real Madrid. Negredo menambahkan performa Palmer sejak meninggalkan Man City menunjukkan kematangan yang luar biasa. Ia bukan hanya pemain muda berbakat tetapi juga menjadi sosok yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Menurutnya, proyek jangka panjang Los Blancos yang menampung talenta muda seperti Jude Bellingham dan juga Vinicius Junior sangat cocok untuk pemain seperti Cole Palmer. Barcelona ramaikan perburuan transfer pemain incaran dari Arne Slot. Barcelona ramaikan perburuan transfer bintang Liga Inggris yakni Maguire yang telah dikaitkan dengan pihak Liverpool. Kontrak pemain asal Inggris itu di Crystal Palace akan rampung pada akhir musim ini dan ia tak berencana memperbaharuinya. Itu berarti Gueye akan tersedia secara gratis di bursa transfer musim panas nanti. Hal itu tentu menarik bagi Barcelona mengingat situasi keuangan mereka yang bermasalah. Meskipun Gueye bukanlah bek tengah kidal. Sudah lama pergi, Madrid masih impikan kehadiran mantan pemainnya. Real Madrid dilaporkan masih memantau mantan pemain mereka yakni Achraf Hakimi untuk kembali ke klub. Madrid belakangan perlu merestorasi lini belakang seiring dengan rapuhnya dan menuanya Carvajal. Laporan dari Marca mengklaim bahwa nama Hakimi tak pernah benar-benar hilang dari peredaran dari Madrid untuk dibawa pulang meski sang pemain sudah lama tak berada di Valdebebas. Meski begitu, untuk bisa membawanya ke Spanyol, Madrid jelas membutuhkan
membutuhkan upaya yang ekstra dan mereka perlu meyakinkan PSG yang tentunya tak memiliki urgensi untuk melepas pilarnya tersebut. Bayern Munchen disarankan ke Nico Schlotterbeck. Bayern Munchen diminta mempertimbangkan opsi mendatangkan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund di bursa transfer musim panas nanti. Legenda di Rotten yakni Lothar Matthäus menilai Schlotterbeck memiliki kualitas bagus ketimbang dari Kim Min-jae. Bayern Munchen berpeluang mendatangkan Schlotterbeck dengan harga yang miring di bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya kontrak yang mengikat sang pemain akan usai di tahun 2027. Kejutan, MU siap rogoh kocek 2,7 triliun rupiah demi winger Barcelona. MU dikabarkan siap menggelontorkan dana yang super besar untuk bisa memboyong Rafinha dari Barcelona. Meski baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, performa luar biasa Rafinha di musim kemarin membuat setan berat tergoda untuk bisa mengajukan penawaran sekitar 2,7 triliun rupiah atau sekitar 139 juta euro demi membawanya kembali ke Liga Inggris. Walau klub sudah mendatangkan beberapa pemain baru, tetapi Amorim masih menginginkan satu pemain bintang yang bisa menjadi simbol kebangkitan proyek di Old Trafford. Rafinha dianggap sebagai sosok yang tepat untuk itu. Dengan pengalaman bermain di Inggris, pemain berusia 28 tahun tersebut diyakini tidak akan kesulitan beradaptasi lagi.